さやか慶応行くから。お前みたいなクズが何が慶応だ。受かったらどうすんの？お前全裸でな逆立ちして校庭一周したるて。Okay, boys, here we go. Hai semuanya, selamat datang di Celengan Film. Kali ini aku akan menceritakan satu buah film berjudul Flying Color. Film ini diangkat dari kisah nyata dan rilis pada tahun 2015. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis yang menjadi bahan perundungan di sekolah. Seperti apa filmnya? Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang gadis kecil bernama Sayaka Kudo. Dia adalah seorang gadis yang pendiam dan sangat introvert. Sifat-sifat ini secara tidak langsung menjadikan Sayaka mudah menjadi sasaran bully oleh teman-temannya. Jangankan teman, Sayaka bahkan sering merasa terasingkan di kalangan keluarganya sendiri. Sayaka memiliki seorang adik perempuan bernama Mayumi Kudo dan seorang adik laki-laki bernama Ryuta Kudo. Sayaka dan Mayumi memiliki hubungan yang dekat dengan ibu mereka, sementara ayah lebih menghabiskan waktu bersama dengan Ryuta. Sang ayah memiliki impian besar untuk menjadikan Ryuta sebagai seorang pemain bisbol profesional. Pada suatu hari, Sayaka yang tengah asik memandangi langit, ia takjub menatap pesawat yang melintas. Tiba-tiba saja, Sayaka terkena lemparan bola sehingga membuatnya jatuh. Ibu Sayaka yang mengetahui hal itu merasa gelisah. Di sana, guru wali kelas memberitahu ibunya jika Sayaka menjadi korban bullying di sekolah. Mendengar hal itu, ibu Sayaka langsung tersadar. Mungkin inilah alasan mengapa Sayaka enggan pergi ke sekolah. Tanpa ragu, karena sekolah tidak mau bertanggung jawab juga, akhirnya ibu Sayaka memutuskan untuk memindahkan putrinya ke sekolah lain. Walaupun sudah pindah sekolah, Sayaka tetap tidak memiliki teman. Pada suatu hari, ketika jalan bersama ibunya, Sayaka terlihat sangat terpukau menyaksikan dua siswi yang pulang ke sekolah. Ternyata, bukan mereka yang menjadi perhatiannya, melainkan seragam sekolah mereka yang tampak begitu istimewa. Setelah mencari informasi, mereka mengetahui bahwa seragam itu adalah seragam khusus dari sekolah swasta. Sekolah ini adalah sekolah khusus perempuan yang tak hanya menawarkan pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga peluang untuk melanjutkan ke tingkat universitas. Berkat dukungan ibunya, Sayaka berhasil mendaftar dan diterima di sekolah impiannya. Pada hari pertama, ia tak mampu menahan kebahagiaannya. Sayaka meminta ibunya untuk berfoto bersama di depan sekolah. Begitu memasuki kelas, beberapa siswi segera menarik Sayaka dan menggulung roknya menjadi lebih pendek. Dengan senyum lebar, mereka berkata bahwa ia akan terlihat lebih cantik dengan rok yang lebih pendek. Pada titik ini, Sayaka mulai yakin bahwa dia akan mendapati dunia yang berbeda, di mana dia dapat memiliki teman dan menikmati waktu untuk bersenang-senang bersama mereka. Cerita singkatnya, Sayaka dan 3 temannya terus bersama sampai di bangku SMA. Ironisnya, mereka berempat masuk ke dalam kelas yang dianggap paling rendah di sekolahnya. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan bersenang-senang dan mengeksplor hiburan malam daripada belajar. Sampai-sampai guru mereka yang bernama Takashi Nishimura harus mengejar mereka di klub malam. Berbeda dengan masa lalunya, Sayaka tampak lebih peduli dengan teman-temannya dibandingkan dengan ayahnya yang selalu mengomel karena Sayaka sering main. Di tahun kedua SMA, takdir menyapa Sayaka dengan cara yang tidak biasa. Saat itu, Pak Nishimura menemukan sebuah batang rokok di dalam tasnya. Alhasil, Sayaka dipanggil untuk bertemu dengan kepala sekolah. Sayaka diminta untuk mengungkap siapa teman-temannya yang ikut merokok dengannya. Tetapi Sayaka bertekad untuk tidak merusak persahabatannya dan memilih untuk tidak mengungkapkan siapapun. Hal ini membuat ibunya harus dihadirkan ke sekolah. Akibat perbuatannya, Sayaka harus menerima hukuman keras. Ia dihukum skorsing sampai waktu yang tidak ditentukan. Hal ini membuat Sayaka takut dia tidak bisa masuk ke universitas jika tidak segera kembali ke sekolah. Untungnya saja, sang ibu berinisiatif untuk mendatangi tempat kursus. Dia berharap dengan menemui seorang guru bernama Pak Yoshitaka, masa depan Sayaka dapat tertolong. Pada saat liburan musim panas, Sayaka mengunjungi tempat kursus dengan pakaian yang terbuka. Begitu tiba di sana, Pak Subota langsung memberikan tes kepada Sayaka untuk mengetahui kemampuannya. Karena Sayaka kurang tertarik dengan belajar, dia malah mengerjakan tesnya seadanya.
Hal ini tentu saja membuat hasil tesnya sangat buruk. Pak Subota belum pernah melihat hasil tes seburuk itu. Namun ia tetap optimis bahwa Sayaka mampu berubah dan masuk ke universitas yang diinginkannya. Pak Subota menyarankan Sayaka untuk mendaftar ke Universitas Keio, yaitu salah satu universitas terbaik di Jepang. じゃあ慶応は慶応ボーイって聞いたことない？なんかイケメン揃ってそう。じゃあ慶応に決めちゃう。 Sayaka setuju dengan usulan itu dan memberitahu ibunya tentang keinginannya untuk masuk ke Universitas Keio. Dan tibalah Sayaka mulai kursus belajarnya. Pak Subota memulainya dengan unik. Ia menghindari penjelasan tentang sistem belajarnya agar dapat mengidentifikasi masalah belajar Sayaka dengan lebih baik. Dengan sistem belajar yang unik, Pak Subota membuat murid-muridnya berusaha mencari kemampuan mereka sendiri. Pak Subota mengajar dengan cara yang menyenangkan hingga Sayaka semakin antusias. Meskipun Sayaka hanya dapat menjawab dengan benar satu pertanyaan, namun ini menjadi petunjuk adanya kemajuan. Namun di rumah, ayah Sayaka yang baru saja pulang dari kerja meragukan metode kursus ini dan menyebutnya sia-sia dan hanya membuang-buang uang saja. Sedangkan ibu Sayaka membela sang guru dengan percaya bahwa Pak Subota dapat memberikan motivasi kepada Sayaka untuk terus belajar. Namun ayah Sayaka tetap tidak peduli dan malah menganggap Sayaka sebagai kegagalan dalam keluarga mereka dan cuma Ryota harapan keluarga. Sayaka berniat semangat. Ia pun menemukan kekuatan dalam kursus. Pada keesokan harinya, Pak Subota memuji Sayaka karena telah datang terlebih dahulu di tempat kursus. Sayaka menegaskan bahwa usahanya itu demi ibunya dan untuk membuktikan kepada ayahnya. Mendengar itu, Pak Subota langsung menyadari bahwa hubungan antara Sayaka dan ayahnya sedang tidak baik. Tak lama setelah itu, seorang murid lelaki bernama Reiji Mori dan ibunya datang. Namun pada saat itu Reiji tidak mau mengikuti kursus sampai ibunya memohon kepada Pak Subota agar ia bisa membantu Reiji lulus ke Universitas Hukum. Pak Subota mencoba untuk mendekati Reiji dan memujinya karena kemampuannya bermain game. すんごい復習の方法思いついちゃったんだけど。 Entah bagaimana caranya, tetapi keesokan harinya Reiji datang ke tempat kursus dan mulai belajar. Hal ini membuat Sayaka semakin kagum kepada Pak Subota. Padahal Pak Subota hanya memberikan nasihat biasa kepada Reiji. Sejak saat itu Sayaka semakin termotivasi untuk belajar di bawah bimbingan Pak Subota. Hingga pada suatu saat dia berhasil mendapatkan nilai sempurna 100 pada tes yang dibuat oleh Pak Subota. Singkat cerita, Sayaka sudah mulai kembali ke sekolah. Namun sayang, kebiasaan suka tidur di kelasnya tidak hilang-hilang. Akibatnya, ia ditegur oleh Pak Nishimura. Pak Nishimura juga mengingatkan Sayaka untuk serius belajar jika dia ingin mendapatkan rekomendasi masuk universitas dari sekolah mereka. ちゃんとした就職先紹介して推薦状も書いてやれるんだでよ。 Namun siapa sangka, Sayaka mengejutkan semua orang dengan mengatakan ia tidak membutuhkan rekomendasi tersebut karena dia berniat untuk masuk ke Universitas Keio. Mendengar ini, Pak Nishimura dan siswi lainnya langsung menertawakannya. Bahkan, Pak Nishimura berani taruhan jika Sayaka berhasil lolos di Universitas Keio, dia akan berlari mengelilingi lapangan sekolah tanpa busana. Sayaka segera menyetujui tantangan itu dan bertekad untuk mewujudkan ambisinya. 全裸でな逆立ちして校庭一周したるて。さやかが全裸で逆立ちっしょ。受かったんだ。慶応大学に合格します。 Kejadian tersebut semakin memotivasi Sayaka untuk belajar, dan ini menyebabkan ibunya semakin bahagia melihat perubahan positif pada putrinya. Ibunya pun menemui Pak Subota untuk mengucapkan terima kasih. Dalam pertemuan itu, Pak Subota memberikan informasi tentang perkembangan Sayaka dalam belajar. Namun Pak Subota mengungkapkan bahwa Sayaka sudah terlambat dan ia sulit untuk masuk ke Universitas Keio. Mendengar hal itu, ibu Sayaka memilih untuk mengambil kursus 6 kali dalam seminggu. Namun jika dilakukan seperti itu, maka harus ada biaya besar yang harus dikeluarkan. Dalam situasi ini, ibunya memohon kepada adik Sayaka, yaitu Mayumi, untuk bisa menggunakan tabungannya untuk membayar kursus. Karena memang Mayumi sayang kepada kakaknya, tanpa ragu dia memberikan izin tabungannya digunakan demi pendidikan Sayaka. Ketika malam, terlihat Sayaka sedang menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya. Meski sedang bermain bersama teman-temannya, tak lupa dia selalu membawa buku untuk belajar. Di sini teman-temannya mengingatkan Sayaka agar fokus dengan belajarnya dulu. Namun hal ini tentu membuat hati Sayaka sedih. Teman-temannya berjanji mereka akan bermain lagi ketika Sayaka sudah masuk ke universitas. 受験が終わったらさ、ほらまたみんなで思いっきり遊ぼうよ。よし、遊ぶぞ。遊ぶぞ。
Di tempat kursus, Sayaka sedang asik berdiskusi dengan Pak Subota. Menurut Pak Subota, perubahan signifikan pada Sayaka benar-benar mengejutkannya. Namun, tiba-tiba dia meminta izin untuk pulang dengan alasan pusing akibat membaca terlalu banyak. Sayaka mulai sering ditemukan sendirian di atap gedung, seakan dia mengalami titik kejenuhan. Melihat kondisi ini, Pak Subota mencoba memberikan motivasi kepada Sayaka agar menjadi semangat lagi. Cara yang digunakan Pak Subota adalah dengan mencoba membuat telur berdiri. Meskipun tampak sulit, namun dengan usaha yang gigih, akhirnya telur itu berhasil berdiri. Di sini Sayaka mulai mengerti bahwa dengan usaha keras, semua hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Bahkan dia rela mengubah penampilan fisiknya seperti memotong rambutnya demi fokus dengan studi dan meredam keinginannya bermain. Ketika Sayaka kembali ke tempat kursus, Pak Subota dan Reiji hampir tidak mengenali Sayaka. Pasalnya, Sayaka telah mengalami perubahan total. Tidak hanya rambutnya, tetapi juga cara berpakaian. Suatu hari, Reiji tiba-tiba menunjukkan penampilan barunya. Dia mengubah gaya rambut dan mulai mengenakan kacamata. Sementara itu, sang ayah marah dan frustasi karena Ryuta sudah seminggu tidak mengikuti latihan baseball. Akibat situasi itu, baik ibu maupun adik perempuannya tak berani mendekati ayah. Melihat keadaan itu, Sayaka mencoba memberi nasihat kepada adik laki-lakinya. Namun, Ryuta telah kehilangan semangat. Bahkan berkomentar bahwa Sayaka tidak perlu bermimpi terlalu tinggi untuk berkuliah di Universitas Keio. Mendengar perkataan itu, Sayaka menjadi sangat sedih dan down. Keesokan harinya, Sayaka tetap semangat mengikuti kursus yang kedua. Walaupun telah berusaha keras, ternyata hasil tesnya masih menunjukkan nilai E. Sayaka mulai merasa kelelahan. Dia hampir menyerah karena merasa sekuat apapun usahanya, hasil yang dia dapatkan masih sama. Sebelum memutuskan untuk berhenti, Pak Subota menyarankan Sayaka untuk mengunjungi Universitas Keio agar membangkitkan semangat belajarnya. Namun Sayaka menolak ide itu dan beranggapan bahwa itu adalah langkah sia-sia. Sejak saat itu Sayaka hanya terdiam diri di rumah. Namun betapa terkejutnya Sayaka mendengar teriakan ayahnya dari luar rumah. Sayaka langsung bergegas keluar dan melihat bahwa ayahnya sedang marah besar kepada Ryuta karena Ryuta memutuskan untuk berhenti dari tim baseball. Setelah itu Sayaka mencoba mengobrol dengan adiknya. Sayaka mencoba memberi nasihat kepada Ryuta, namun ia malah menolak dan merendahkan Sayaka. Setelah pulang ke sekolah, Sayaka meminta ibunya untuk menemaninya ke Universitas Keio. Di universitas itu, Sayaka merasakan kehidupan kampus yang sangat berbeda. Setelah itu, Sayaka kembali menemui Pak Subota untuk melanjutkan kursus belajarnya. Hari demi hari berlalu hingga suatu hari, setelah ujian simulasi, Sayaka memberikan hasil ujiannya kepada Pak Subota. Begitu hasilnya dibuka, Sayaka segera mengayuh sepedanya dengan secepat mungkin menuju rumah. Sesampainya di rumah, dia menemukan ayahnya membakar semua peralatan baseball milik Ryuta. Ayahnya merasa menyesal atas cara dia memaksa Ryuta untuk terus bermain baseball dan berjanji bahwa mulai saat ini, Ryuta harus bebas untuk menentukan masa depannya sendiri. Akhirnya, Sayaka mendekati adiknya dan menunjukkan hasil ujian simulasi kepada Ryuta. Tentu saja, Ryuta hampir tidak percaya saat melihat hasil itu. Sayaka mendapatkan nilai C, yang berarti dia memiliki 50% kemungkinan untuk diterima di universitas. Mendengar hal ini, ayah mereka juga terkejut. Sementara ibu mereka merasa sangat senang. Kerja keras Sayaka ternyata tidak sia-sia. Dengan ini, Sayaka mendapatkan semangat baru untuk terus berjuang. Ryuta yang terharu akhirnya mengakui perjuangan kakaknya dan mulai termotivasi oleh hasil kerja keras Sayaka. Dan kini hasil tes masuk Universitas Keio pun tiba. Namun pada saat itu, perkiraan cuaca menunjukkan badai salju yang berpotensi mengganggu lalu lintas. Namun siapa sangka, ayahnya tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa dia akan mengantarnya. Dalam perjalanan itulah sang ayah akhirnya mengakui semua kesalahan yang telah dia lakukan. Dan dia mulai menyadari jika Sayakalah harapan keluarga. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di tempat ujian tepat waktu. Namun yang aneh, Sayaka tak segera berangkat menuju tempat ujian. Ini membuat ayahnya bingung dan mendorongnya agar segera berangkat. Sebelum pergi, Sayaka menyatakan kepada ayahnya bahwa ayahnya itu sejatinya adalah orang yang baik, seperti yang ibunya selalu katakan.
Mereka berdua akhirnya menyadari betapa pentingnya waktu ini bagi mereka. Sayaka memulai ujian dengan penuh semangat. Sementara itu, Ryuta mendatangi ayahnya di bengkel untuk meminta maaf karena tidak bisa mewujudkan mimpi ayahnya. Meskipun demikian, dia menyatakan betapa bahagianya dia bisa bermain baseball bersama ayahnya. Akhirnya, mereka berdua baikan dan Ryuta membantu ayahnya di bengkel. Pada keesokan harinya, Sayaka melanjutkan tes ilmu politik di Universitas Keio. Dia menulis esai sesuai saran Pak Subota. Dan saat itu, dia teringat semua orang yang sempat meremehkannya. Di titik ini, dia bertekad untuk membuktikan bahwa dia bisa sukses seperti orang lain. Hari selanjutnya di rumah, Sayaka segera membuka hasil pengumuman di internet. Betapa terkejutnya ia jika dirinya diterima di Universitas Keio. Dia langsung menemui ibunya yang sedang menyetrika. Dan tak sampai di sini saja, dia segera pergi ke tempat kursus di mana Pak Subota dan Reiji sudah menunggunya dengan penuh harapan. Ketika Sayaka datang, ia langsung memeluk semuanya dengan penuh kebahagiaan jika dirinya telah lolos. Di sisi lain, ibu Sayaka menangis bahagia saat memberitahu suaminya bahwa putri mereka Sayaka diterima di Universitas Keio. Ayah Sayaka pun merasa sangat bahagia hingga meneteskan air mata kebahagiaan. Pada hari kelulusan sekolah, sesuai taruhan yang pernah dilakukan dengan Pak Nishimura, dia harus menerima hukuman. Dalam hal ini, Pak Nishimura harus menanggung akibatnya. Waktu berjalan begitu cepat. Dan tibalah saatnya Sayaka harus pergi. Sebelum berangkat, dia meluangkan waktu untuk melihat kenangan masa kecil penuh keceriaan dalam bentuk foto-fotonya. Ketika ia akan berpamitan kepada ayahnya, Sayaka langsung meloncat ke punggung ayahnya dan mengaku bahwa ia sudah lama tidak digendong oleh ayahnya serta merindukan saat-saat itu. Ayahnya tersenyum mendengar ungkapan rasa rindu dari Sayaka dan mereka pun saling berpesan. Sayaka meminta ayahnya untuk tidak membuat ibunya menangis lagi. Dan perpisahan mereka dipenuhi kebahagiaan dan film pun tamat. 意志のあるところに道は開ける。